Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan dan keselamatan kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan presentasi secara online ini. Dan mudah-mudahan kita semua selalu diberikan keselamatan dan kesehatan dari ancaman dan penyakit. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak Asep selaku guru mata pelajaran pendidikan agama Islam. Pada hari ini kami kelompok kelas 12 AKL 3 akan melaksanakan presentasi. Perkenalkan, nama saya Nur Malasari selaku moderator yang akan memandu presentasi ini. Pembahasan yang akan kami bicarakan mengenai KD5, yaitu Rahmat Islam bagi Nusantara. Keberadaan Islam di Indonesia tidak terlepas dari sejarah masa lalu. Makna sejarah adalah dialog pemikiran antara seseorang dengan fakta hasil rekaman masa lampau. Yang disebut dengan fakta adalah sesuatu yang nyata dan pernah terjadi. Maka, fakta harus disusun sejujur mungkin agar tidak terjadi kebenaran yang semu dan pemutarbalikan peristiwa. Islam menyebar di wilayah Indonesia tidak terlepas dari adanya pelaku-pelaku penyebar agama Islam, yaitu salah satunya para tokoh-tokoh ulama, seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan para tokoh ulama lainnya. Para tokoh-tokoh tersebut dalam berdakwah menyebarkan agama Islamnya, salah satunya dengan melalui pendidikan, yaitu mendirikan pesantren, pesantren-pesantren, kemudian sekolah-sekolah madrasah. Untuk mengetahui materi lebih lanjut mengenai perkembangan Islam di Indonesia, maka materi yang akan disampaikan diantaranya dakwah Islam di Indonesia melalui strategi dakwah Islam di Indonesia, perkembangan Islam di Indonesia, mendeskripsikan strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia sehingga menghasilkan rahmat Islam bagi Nusantara. Sebelum pemaparan materi dimulai, saya akan memperkenalkan pematerinya, yaitu yang pertama Della Nurdiana yang akan menyampaikan evaluasi sejarah perkembangan Islam di Indonesia dan strategi dakwah Islam di Indonesia. Kemudian pemateri yang kedua yaitu Damayanti Agustin yang akan menyampaikan lanjutan dari strategi dakwah Islam di Indonesia dan perkembangan dakwah Islam di Nusantara. Yang pemateri yang ketiga yaitu Imas Nur Hamidah yang akan menyampaikan kerajaan Islam dan gerakan pembaharuan Islam di Indonesia. Dan pemateri yang terakhir yaitu Ira Citrawati yang akan menyampaikan lanjutan gerakan pembaharuan Islam di Indonesia dan nilai-nilai tokoh-tokoh dalam perkembangan Islam di Indonesia. Baik, untuk materi yang pertama yaitu evaluasi sejarah perkembangan Islam di Indonesia dan strategi dakwah Islam di Nusantara yang akan disampaikan oleh Della Nurdiana. Kepadanya saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Della Nurdiana dari kelas 12 AKL 3. Saya di sini akan menjelaskan sejarah perkembangan Islam di Nusantara.
Ada 3 teori besar yang dikembangkan oleh Ahmad Mansur Suryanegara, yaitu teori Gujarat, teori Mekah, dan teori Persia. Yang pertama, teori Gujarat. Islam datang ke Indonesia dari wilayah Gujarat, India pada abad ke-13 Masehi. Yang kedua, teori Mekah. Islam datang ke Indonesia dibawa oleh para pedagang Muslim dari Timur Tengah pada abad ke-7 Masehi. Yang ketiga, teori Persia. Islam datang ke Indonesia oleh pedagang Persia yang dalam perjalanannya singgah ke Gujarat sebelum ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi. Teori Mekah telah dianggap memadai secara ilmiah. Ada beberapa bukti yang mendukung teori Mekah, di antaranya menurut para sejarah dan arkeolog, sebelum Nabi Muhammad menerima wahyu, telah terjadi kontak perdagangan antara Cina, Indonesia, dan Arab. Peter Bellwood menemukan bukti bahwa sebelum abad ke-5 Masehi, ada beberapa jalur perdagangan ulama yang telah berkembang menghubungkan kepulauan Indonesia dan Cina. Sejarawan Tebbets menemukan bukti bahwa ada kontak perdagangan antara Arab dan Indonesia. Ditemukan perkampungan Arab Muslim di Barus pada abad ke-7 Masehi, dan ada sebuah makam kuno di Barus yang tertera nama Syekh Rukunuddin. Dalam seminar di Medan, menurut ahli sejarah, bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi dan langsung dari Arab. Ditemukan makam Fatimah binti Maimun di Leran, Gresik pada abad ke-11 Masehi. Lalu strategi dakwah di Nusantara. Yang pertama, strategi perdagangan. Strategi ini terjadi pada abad ke-7 sampai ke-16 Masehi. Strategi ini banyak melibatkan para bangsawan, di antaranya bangsa Arab, Persia, India, dan Cina. Dan mereka melakukan perdagangan ke benua Asia. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dela Nurdiana yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu lanjutan strategi dakwah Islam di Indonesia dan perkembangan dakwah Islam di Nusantara yang akan disampaikan oleh Damayanti Agustin. Kepadanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damayanti Agustin dari kelas 12 AKL 3. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari yang teman saya berikan, yaitu tentang strategi dakwah Islam di Indonesia. Strategi dakwah Islam yang kedua adalah melalui pernikahan atau perkawinan. Dari aspek ekonomi, para pedagang Muslim memiliki status ekonomi sosial yang lebih baik daripada kebanyakan penduduk pribumi. Hal ini menyebabkan banyak penduduk pribumi, terutama wanita, yang tertarik untuk menjadi istri-istri saudagar Muslim. Hanya saja, ada ketentuan hukum Islam bahwa perempuan yang ingin dinikahi harus diislamkan terlebih dahulu. Para wanita dan keluarga mereka tidak merasa keberatan karena proses pengislaman hanya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat tanpa upacara rumit lainnya. Setelah itu, mereka menjadi komunitas Muslim di lingkungannya sendiri. Keislaman mereka menempatkan diri dan keluarganya berada dalam status sosial ekonomi yang cukup tinggi. Sebab mereka menjadi Muslim Indonesia yang kaya dan berstatus sosial terhormat. Dan setelah mereka memiliki keturunan, lingkungan mereka semakin meluas. Akhirnya, timbul kampung-kampung dan pusat-pusat kekuasaan Islam. Dalam perkembangan berikutnya, ada pula wanita Muslim yang dinikahi oleh keturunan bangsawan lokal. Hanya saja, anak-anak para bangsawan disebut harus diislamkan terlebih dahulu. Dengan demikian, mereka menjadi keluarga Muslim dengan status sosial, ekonomi, dan posisi politik penting di masyarakat tersebut. Jalur perkawinan ini lebih menguntungkan lagi apabila terjadi antara saudagar Muslim dengan anak bangsawan atau anak raja atau anak adipati, karena raja, adipati atau bangsawan itu memiliki posisi penting di dalam masyarakatnya, sehingga mempercepat proses islamisasi di tersebut. Beberapa contoh yang dapat ditemukan adalah perkawinan antara Raden Rahmat atau Sunan Ngampel dengan Nyai Manila, antara Sunan Gunung Jati dengan Putri Kawunganten,
Brawijaya dengan Putri Campah, orang tua Raden Patah, Raja Kerajaan Islam Demak, dan lain-lain. Adalah melalui pendidikan. Proses Islamisasi di Indonesia juga dilakukan melalui media pendidikan. Para ulama banyak yang mendirikan lembaga-lembaga pendidikan Islam berupa pesantren. Pada lembaga inilah, para ulama memberikan pengajaran ilmu keislaman melalui berbagai pendekatan sampai kemudian para santri mampu menyerap keagamaan dengan baik. Setelah mereka dianggap mampu, mereka kembali ke kampung halaman untuk mengembangkan agama Islam dan membuka lembaga yang sama. Dengan demikian, semakin hari semakin lembaga pendidikan mengalami perkembangan yang cukup pesat, baik dari segi jumlah maupun mutunya. Lembaga pendidikan Islam ini tidak mengandalkan status sosial dan kelas. Siapa saja yang berkeinginan mempelajari diperbolehkan untuk memasuki lembaga pendidikan ini. Dengan demikian, pesantren-pesantren dan para ulamanya telah memainkan peran yang cukup penting dalam penyebaran Islam di sini, sehingga banyak masyarakat yang kemudian tertarik memeluk Islam. Seperti itu, maka agama Islam terus tersebar ke seluruh penjuru Nusantara, hingga akhirnya banyak penduduk Indonesia yang menjadi Muslim. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa model pendidikan pesantren yang tidak mengenal kelas ini menjadi media penting dalam penyebaran Islam di Indonesia, bahkan kemudian diadopsi untuk mengembangkan keagamaan di penjuru Indonesia. Adalah tasawuf. Jalur lain yang tidak kalah penting dalam proses Islamisasi di Indonesia adalah ini tasawuf. Salah satu sifat khas dari salah satu ajaran ini adalah akomodasi dari budaya lokal, sehingga banyak masyarakat Indonesia yang tertarik untuk menerima ajaran ini. Pada umumnya, para pelajar tasawuf atau para sufi adalah guru-guru pengembara. Dengan sukarela, mereka menghayati kemiskinan, juga seringkali berhubungan dengan perdagangan. Mereka mengajarkan filosofi yang telah bercampur dengan ajaran yang sudah dikenal luas masyarakat di Indonesia. Mereka juga ada yang menikahi anak-anak para bangsawan setempat. Dengan tasawuf, bentuk Islam yang diajarkan kepada para penduduk pribumi mempunyai persamaan dengan agama Hindu, sehingga agama Islam mampu diterima dengan mudah oleh pribumi tersebut. Kesenian. Saluran Islamisasi melalui kesenian yang paling terkenal adalah melalui pertunjukan wayang. Seperti diketahui bahwa Sunan Kalijaga adalah tokoh yang paling mahir dalam mementaskan wayang. Dia tidak pernah meminta upah bentuk materi, namun ia namun meminta kepada para penonton untuk mengikutinya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sebagian besar cerita wayang yang disampaikan masih diambil dari cerita dari Ramayana dan Mahabharata, tetapi muatannya berisi pelajaran Islam dan nama-nama pahlawan Muslim. Sangat efektif untuk menarik perhatian masyarakat pribumi dalam memahami gerakan Islamisasi yang dilakukan oleh para mubalik, sehingga lambat laun mereka memeluk Islam. Yang keenam yaitu politik. Di Maluku dan Sulawesi Selatan kebanyakan penduduk masuk Islam setelah rajanya masuk Islam terlebih dahulu. Jadi para raja yang berkuasa namun ia masuk Islam, maka penduduknya pun dapat dengan mudah mengikuti rajanya untuk masuk Islam. Adalah perkembangan dakwah Islam di Nusantara. Berdasarkan bukti-bukti yang ada, teori Mekah cukup meyakinkan untuk dipilih, yaitu bahwa agama Islam sudah masuk ke Nusantara dari abad ke-1 Hijriah atau sekitar 7 Masehi. Namun, saat itu perkembangannya masih belum pesat dan meluas. Pada abad selanjutnya baru terjadi perkembangan lebih pesat, terutama setelah abad ke-7 Hijriah atau sekitar 13 Masehi. Yang pertama yaitu perkembangan Islam di Sumatera. Tempat mula-mula masuknya Islam di Pulau Sumatera adalah pantai barat Sumatera. Dari sana berkembang ke daerah-daerah lainnya. Pada umumnya, buku-buku sejarah menyebutkan bahwa perkembangan agama Islam bermula dari Pasai atau Aceh Utara. Orang yang menyebarkan agama Islam di daerah ini adalah Abdullah Arif. Ia seorang mubalik dari Arab. Dengan misi penyebarannya dengan berdakwah dan berdagang. Kerajaan Islam Pasai berdiri sekitar tahun 1297. Yang kemudian dikenal dengan sebutan Serambi Mekah. Penyiaran agama Islam dilakukan secara pelan-pelan dan bertahap, sebab adat di Sumatera Barat sangat kuat. Dengan Arif yang bijaksana,
para mubalik dapat memberikan pengertian kepada masyarakat dan akhirnya masyarakat Sumatera Barat dapat menerima agama Islam dengan baik. Sebagai bukti bahwa Islam diterima oleh masyarakat dengan baik adalah dengan istilah yang menyatakan bahwa adat bersedi syura, syara bersedi kitabullah. Jadi, adat istiadat yang dipegang teguh oleh masyarakat Sumatera Barat itu adalah adat yang bersendikan Islam. Artinya, Islam menjadi dasar adat. Sekitar tahun 1440, agama Islam masuk ke Sumatera Selatan. Mubalik yang paling berjasa membawa Islam ke Sumatera Selatan adalah Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Arya Damar yang kemudian dikenal dengan nama Arya Dillah atau Abdillah adalah Bupati Majapahit di Palembang waktu itu. Kemudian, Raden Rahmat atau Sunan Ampel memberi saran kepada Abdillah agar bersedia untuk menyebarkan agama Islam di Sumatera Selatan. Atas rahmat dan petunjuk Allah, ia menerima dilaksanakan oleh Abdillah sehingga penyebaran agama Islam di Sumatera Selatan dapat berjalan dengan baik. Yang kedua adalah perkembangan Islam di Kalimantan, Maluku, dan Papua. Di Pulau Kalimantan, agama Islam mula-mula masuk di Kalimantan Selatan dengan ibu kotanya Banjarmasin. Membawa agama Islam ke Kalimantan ini adalah para pedagang dan bangsa Arab dan pembalik dari Pulau Jawa. Perkembangan di Kalimantan Selatan ini sangat pesat dan mencapai puncaknya setelah Majapahit runtuh. Kemudian, sejak abad ke-15 pada tahun 1400 sampai 1500 Islam telah masuk dan berkembang di Maluku. Daerah-daerah yang mula-mula dimasukin Islam di Maluku adalah Ternate, Tidore, Bacau, dan Jailolo. Raja-raja yang memerintah di daerah tersebut berasal dari satu keturunan yang semuanya menyokong perkembangan Islam di Maluku. Perkembangan agama Islam di Papua berjalan agak lambat. Islam masuk ke Irian, terutama karena pengaruh dari Raja-Raja Maluku, para pedagang yang beragama Islam dan ulama dari Maluku. Daerah-daerah yang mula-mula dimasuki Islam di Papua adalah Neso, Salawati, Pulau Waigeo, dan yang ketiga yaitu perkembangan Islam di Sulawesi. Pada abad ke-16, Islam telah masuk ke Sulawesi yang dibawa oleh Dato' Ri Bandang dari Sumatera Barat. Daerah-daerah yang mula-mula dimasuki Islam di Sulawesi adalah Goa, sebuah kerajaan di Sulawesi Selatan. Sebelum Islam datang ke daerah ini, penduduknya menganut kepercayaan nenek moyang. Setelah Dato' Ri Bandang berkunjung ke Sulawesi Selatan, Raja Goa yang bernama Karaeng Tonigalo masuk Islam. Kemudian, atas usul Dato' Ri Bandang, Raja Goa berganti nama dengan Sultan Alauddin. Jauh sebelum Raja Goa ini masuk Islam, para pedagang telah menyebarkan agama Islam di tengah masyarakat Sulawesi Selatan, dan banyak penduduk yang telah menganut agama Islam. Setelah Sultan Alauddin wafat, beliau diganti oleh putranya yang bernama Sultan Hasanuddin. Dari Goa, Islam terus berkembang ke daerah-daerah lainnya seperti daerah Talo dan Bone. Yang keempat adalah penyebaran Islam di Nusa Tenggara. Sebagaimana daerah-daerah lain, pada tahun 1540, agama Islam masuk pula ke Nusa Tenggara. Masuknya agama Islam ke Nusa Tenggara dibawa oleh para mubalik dari Bugis, Sulawesi Selatan, dan dari Jawa. Agama Islam berkembang di Nusa Tenggara mula-mula di daerah Lombok, yang penduduknya disebut suku Sasak. Dari daerah Lombok, secara pelan-pelan selanjutnya tersebar ke pulau atau ke daerah-daerah Sumbawa dan Flores. Yang kelima adalah perkembangan Islam di Pulau Jawa. Agama Islam masuk ke Pulau Jawa kira-kira pada abad ke-11 Masehi yang dibawa oleh para pedagang Arab dan para mubalik dari Pasai. Tempat yang mula-mula dimasuki Islam di Pulau Jawa yaitu daerah pesisir utara Jawa Timur. Tokoh terkenal yang berdakwah di Jawa Timur adalah Maulana Malik Ibrahim. Beliau menetap di Gresik, kemudian mendirikan pusat penyiaran agama Islam dan pusat pengajaran. Dalam majelisnya itu, beliau mengkader beberapa orang murid. Selanjutnya, mereka menyiarkan agama Islam ke daerah-daerah lain di Pulau Jawa. Di Jawa Tengah, penyiaran agama Islam berpusat di Demak. Penyiaran di Pulau Jawa
dilakukan oleh para wali yang berjumlah 9 orang yang disebut dengan Wali Songo atau Wali 9. Kemudian, murid-murid Wali Songo itulah menyiarkan agama Islam pula ke pedalaman-pedalaman Pulau Jawa sehingga agama Islam berkembang dengan pesatnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Damayanti yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu materi kerajaan Islam dan gerakan pembaharuan Islam di Indonesia yang akan disampaikan oleh Imas Nur Hamidah. Kepadanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imas Nur Hamidah dari kelas 12 KL 3. Di sini saya akan menyampaikan materi KD5 mengenai kerajaan Islam serta gerakan pembaruan Islam di Indonesia. Nah, yang pertama saya akan bahas lebih dahulu kerajaan Islam. Nah, sebagaimana yang diketahui, kerajaan Islam pertama yang banyak diketahui adalah kerajaan Samudra Pasai. Tetapi, jika kita berpegang kepada teori Mekah yang menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi, maka kerajaan Islam pertama di Indonesia bukan lagi Samudra Pasai, tetapi kerajaan Perelak yang berdiri sejak abad 9 Masehi dan ada juga kerajaan Jempa yang berdiri sejak abad 8 Masehi. Nah, tetapi dikarenakan kerajaan Jempa dan Perelak mungkin tidak terlalu populer dan serta tidak ada bukti-bukti ilmiah yang menguatkannya, maka kedua kerajaan itu belum cukup untuk dipandang sebagai kerajaan Islam pertama di Indonesia. Nah, saya juga akan menguraikan beberapa kerajaan yang terkenal di Nusantara ya. Yang pertama ada Samudra Pasai. Nah, Samudra Pasai didirikan pada tahun 1285 atau abad 13 Masehi oleh Sultan Malik Al-Saleh sebagai raja pertamanya. Nah, setelah Sultan Malik Al-Saleh meninggal, maka digantikan oleh putranya yang bernama Sultan Muhammad atau biasa yang disebut Sultan Malik Al-Tahir I. Nah, yaitu Sultan Malik Al-Tahir I itu memerintah sampai pada tahun 1326. Nah, lalu kemudian digantikan oleh putranya yang bernama Sultan Ahmad Malik Al-Tahir II. Nah, kemudian yang kedua, Kerajaan Aceh. Nah, Kerajaan Aceh ini didirikan oleh Sultan Ibrahim yang bergelar Sultan Ali Muhayyad Shah. Nah, Kerajaan Aceh ini mencapai keemasan pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Nah, saat Sultan Iskandar Muda meninggal, maka digantikan oleh menantunya yang bernama Iskandar Tani. Nah, lalu yang ketiga ada Kesultanan Demak ya. Kesultanan Demak ini didirikan oleh seorang adipati yang bernama Raden Patah. Nah, setelah Raden Patah meninggal, Kesultanan Demak digantikan oleh Pati Unus. Nah, selanjutnya digantikan oleh Trenggana. Namun, setelah Sultan Trenggana meninggal, terjadi pertikaian antara Pangeran Sekar Seda Inglepen, yaitu adik dari Trenggana, dengan Pangeran Prawoto, anak Trenggana. Nah, Pangeran Prawoto berhasil membunuh Sekar Seda Inglepen, tetapi tak lama kemudian Pangeran Prawoto dibunuh oleh Arya Penangsang, yaitu anak dari Pangeran Sekar Seda Inglepen. Nah, kemudian Arya Penangsang ini tampil sebagai Sultan keempat dari Kesultanan Demak. Namun, pada masa pemerintahannya terjadi banyak kekacauan karena banyak orang yang tidak suka kepadanya. Hingga akhirnya datanglah seorang adipati Pajang yang bernama Adi Wijaya atau Jakatingkir yang berhasil membunuhnya. Nah, setelah kematian Arya Penangsang, maka Kesultanan Demak jatuh ke tangan Jakatingkir. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu Kesultanan Pajang. Pendiri Kesultanan Pajang adalah Adi Wijaya. Setelah Adi Wijaya meninggal, seharusnya Pangeran Benawalah yang menjadi penerus tahta. Tetapi ia disingkirkan oleh Arya Pangiri, anak dari Pangeran Prawoto. Nah, tindakan Arya Pangiri ini menimbulkan perlawanan yang juga dapat dijadikan kesempatan oleh Pangeran Benawa untuk merebut kembali tahta kerajaan.
Nah, Pangeran Benawa ini bekerja sama dengan Mataram yang saat itu dipimpin oleh Sutawijaya. Nah, dengan bantuan Sutawijaya, maka Pangeran Benawa dapat mengalahkan Arya Pangeri. Namun, Pangeran Benawa justru menyerahkan kekuasaan Pajang kepada Sutawijaya. Nah, selanjutnya Sutawijaya memindahkan Pajang ke Mataram sehingga berlakilah kekuasaan Pajang. Nah, selanjutnya yang kelima ada Mataram Islam. Nah, Mataram merupakan hadiah dari Adiwijaya kepada Ki Ageng Pamanahan karena ia telah berjasa membantu Adiwijaya untuk menaklukkan Arya Penangsang. Nah, setelah Ki Ageng Pamanahan meninggal, maka Mataram dipegang oleh putranya yang bernama Sutawijaya. Nah, Mataram ini mencapai masa keemasan pada masa pemerintahan Sultan Agung. Akan tetapi, Mataram mulai mengalami kemunduran pada masa pemerintahan pengganti-pengganti Sultan Agung. Nah, penyebab utama terjadinya kemunduran Mataram adalah karena adanya aneksasi yang dilakukan oleh Belanda. Nah, lalu yang keenam ada Kesultanan Cirebon. Kesultanan Cirebon didirikan oleh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Nah, dengan bantuan Fathahillah, maka Kesultanan Cirebon dapat memperluas kekuasaannya meliputi Jayakarta dan Pajajaran. Nah, ketika Sunan Gunung Jati menua, kemudian Kesultanan Cirebon digantikan oleh putranya yang bernama Muhammad Arifin dengan gelar Pangeran Pasarean. Namun, pada abad ke-17 Masehi, terjadi perselisihan dalam keluarga sehingga Kesultanan Cirebon pecah menjadi dua, yaitu Kesepuhan dan Kanoman. Lalu yang ketujuh ada Kesultanan Banten. Nah, daerah Banten diislamkan oleh Sunan Gunung Jati. Pemerintahan dipegang oleh Sultan Maulana Hasanuddin yang kemudian digantikan oleh putranya Maulana Yusuf. Nah, Kesultanan Banten ini mencapai masa keemasan pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, akhir pemerintahan dari Sultan Ageng Tirtayasa ini ditandai dengan persengketaan dengan putranya yang bernama Sultan Haji yang saat itu bersekongkol dengan Belanda. Lalu yang ke-8 ada Kesultanan Makassar. Nah, pada abad ke-16 di Sulawesi Selatan terdapat dua kerajaan, yaitu Kerajaan Goa dan Talo. Nah, kemudian kedua kerajaan ini bersatu dengan nama Kerajaan Goa Talo. Nah, setelah kedua kerajaan ini bersatu, maka yang bertindak sebagai rajanya adalah Raja Goa yang bernama Daeng Manrabia yang bergelar Sultan Alauddin. Nah, kemudian yang bertindak sebagai Perdana Menteri adalah Raja Talo yang bernama Karaeng Matoaya dengan gelar Sultan Al-Abdullah. Nah, yang terakhir ada Kerajaan Ternate dan Tidore. Kerajaan Ternate berdiri kira-kira pada abad ke-13. Nah, Kerajaan Ternate ini mencapai masa keemasan pada masa pemerintahan Sultan Baabullah. Nah, adapun raja yang terkenal dari Kerajaan Tidore adalah Sultan Nuku. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya uraikan mengenai kerajaan-kerajaan Islam yang terkenal di Nusantara. Nah, selanjutnya saya akan membahas sedikit mengenai gerakan pembaruan Islam di Indonesia. Gerakan pembaruan Islam di Indonesia merupakan salah satu contoh berkembangnya Islam di Indonesia. Sejarah telah membuktikan bahwa tidak ada masyarakat yang statis. Semua pasti mengalami perubahan dan perkembangan. Nah, secara garis besar, ada dua bentuk gerakan pembaharuan Islam di Indonesia. Yang pertama ada gerakan pendidikan dan sosial, dan yang kedua ada gerakan politik. Nah, saya akan membahas yang pertama, yaitu gerakan pendidikan dan sosial. Nah, melalui pendidikan, pola pikir masyarakat dapat diubah secara bertahap. Oleh karena itu, kaum pembaruan mendirikan lembaga pendidikan dan mengembangkan organisasi sosial kemasyarakatan, di antaranya sebagai berikut. Nah, yang pertama ada Sekolah Tawalib. Sekolah Tawalib berasal dari surau jembatan besi. Surau berarti langgar atau masjid. Lembaga pendidikan surau berarti pengajian di masjid yang mirip dengan pesantren di Jawa.
Nah, Haji Abdullah Ahmad dan Haji Rasul pada tahun 1906 merintis perubahan sistem surau menjadi sistem sekolah. Nah, para pelajar juga dikenalkan kepada koperasi pelajar guna untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, koperasi ini kemudian berkembang menjadi organisasi sosial yang menyantuni sekolah Tawalib dengan nama Sumatera Tawalib. Nah, organisasi Sumatera Tawalib ini kemudian berkembang menjadi organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang pendidikan dan sosial. Akhirnya, organisasi Sumatera Tawalib ini pun berkembang menjadi organisasi politik dengan nama Persatuan Muslimin Indonesia atau disingkat PERMI. Nah, PERMI ini merupakan partai Islam politik pertama di Indonesia. Nah, yang kedua ada Jamiat Khair. Organisasi ini didirikan di Jakarta oleh masyarakat Arab Indonesia pada tanggal 17 Juli 1905. Nah, ada dua program yang diperhatikan Jamiat Khair. Yang pertama, mendirikan dan membina pendidikan dasar, serta menyeleksi dan mengirim para pelajar untuk mengikuti pendidikan di Turki. Nah, Jamiat Khair tidak hanya menerima murid keturunan Arab saja, tetapi juga untuk umum. Nah, lalu yang ketiga ada Al-Irsyad. Al-Irsyad didirikan oleh kaum pedagang Arab di Jakarta. Nah, Al-Irsyad difokuskan kepada bidang pendidikan dengan mendirikan sekolah dan mendirikan perpustakaan. Nah, aktivitas organisasi ini lebih dinamis daripada Jamiat Khair. Jika Jamiat Khair dikuasai oleh golongan Sayyid atau golongan ningrat, maka Al-Irsyad itu sebaliknya. Al-Irsyad menolak adanya diskriminasi atau perbedaan antara kaum elit dengan kaum alit atau kecil. Nah, lalu yang ketiga ada Persyarikatan Ulama. Organisasi kemasyarakatan ini awalnya bernama Hayatul Qulub. Nah, organisasi ini berdiri pada tahun 1911 di Majalengka, Jawa Barat oleh Kiai Haji Abdul Halim. Nah, Hayatul Qulub ini memfokuskan perhatiannya kepada bidang pendidikan, sosial, dan ekonomi. Nah, sejak tahun 1917, nama Hayatul Qulub berubah menjadi Persyarikatan Ulama. Nah, ada dua sistem pendidikan yang dikenalkan Kiai Haji Abdul Halim, yaitu sistem asrama dan sistem madrasah. Nah, lembaga pendidikan dengan sistem asrama atau sistem madrasah maka dinamakan santri asromo. Nah, Persyarikatan Ulama juga memiliki ciri khas, yaitu mempertahankan tradisi bermazhab dalam fikih tetapi menerapkan cara-cara modern dalam berpendidikan. Nah, pada tahun 1952, Persyarikatan Ulama diubah menjadi Persatuan Umat Islam setelah difusikan dengan Al-Ittihad Al-Islamiyah. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai kerajaan Islam dan gerakan pembaruan di Indonesia. Maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Imas yang telah menyampaikan materinya. Materi yang terakhir yaitu lanjutan dari gerakan pembaharuan Islam di Indonesia dan nilai-nilai tokoh-tokoh perkembangan Islam di Indonesia yang akan disampaikan oleh Ira Citrawati. Kepadanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Citrawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang gerakan pendidikan dan sosial oleh NU atau Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Persis atau Persatuan Islam. Lalu gerakan politik serta yang terakhir nilai-nilai keteladanan tokoh-tokoh sejarah perkembangan Islam di Indonesia. NU atau Nahdlatul Ulama, NU didirikan pada 16 Rajab 1344 Hijriah atau 31 Januari 1926. Organisasi ini dipimpin oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai Rais Akbar. Untuk menegaskan prinsip dasar organisasi ini, maka Kiai Haji Hasyim Asy'ari merumuskan kitab Konon Asasi atau prinsip dasar. Kemudian juga merumuskan kitab I'tiqad Ahlus Sunnah
sunnah wal jamaah. Kedua kitab tersebut kemudian diimplementasikan dalam Hitah NU yang dijadikan sebagai dasar dan rujukan warga NU dalam berpikir dan bertindak dalam bidang sosial, keagamaan, dan politik. Organisasi ini bertujuan untuk menegakkan ajaran agama Islam menurut paham kitab I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, NU menempuh berbagai jenis usaha di berbagai bidang, antara lain yang pertama yaitu bidang keagamaan, melaksanakan dakwah Islamiyah dengan meningkatkan rasa persaudaraan yang berpijak pada semangat persatuan. Yang kedua yaitu di bidang pendidikan, menyelenggarakan pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam untuk membentuk muslim yang bertakwa, berbudi luhur, dan juga berpengetahuan luas. Yang ketiga yaitu di bidang sosial budaya, mengusahakan kesejahteraan rakyat serta kebudayaan yang sesuai dengan nilai keislaman dan kemanusiaan. Yang keempat yaitu di bidang ekonomi, mengusahakan pemerataan kesempatan untuk menikmati hasil pembangunan dengan mengutamakan berkembangnya ekonomi rakyat. Dan yang terakhir, mengembangkan usaha lain yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Selanjutnya yaitu Muhammadiyah. Organisasi ini didirikan di Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kegiatan Muhammadiyah dipusatkan dalam bidang pendidikan, dakwah, dan amal sosial. Muhammadiyah mendirikan berbagai sekolah Islam ala Belanda, baik dalam satuan pendidikan jenjang maupun kurikulumnya. Muhammadiyah pun menerima subsidi dari pemerintah Belanda. Dalam bidang amal sosial, organisasi ini Ormas Islam ini memiliki antara lain beberapa puluh rumah sakit seperti Balai Kesehatan Ibu dan Anak dan Panti Asuhan. Gerakan dakwah Muhammadiyah ini sangat menekankan akidah dan memerangi berbagai perbuatan syirik seperti menyekutukan Allah dan lain sebagainya. Kemudian organisasi ini sangat menekankan keseimbangan antara pendidikan agama dan pendidikan umum serta pendidikan keterampilan. Yang selanjutnya yaitu Persatuan Islam atau Persis. Persatuan Islam atau Persis ini didirikan pada permulaan tahun 1920, tepatnya pada 12 Desember 1923 di Bandung. Ide mulanya itu dari seorang alumnus dari Ulum Mekah bernama Hazamzam yang sejak tahun 1910 dan 1912 menjadi guru agama di Sekolah Agama Dar Al Muta'alimin. Ia bersama teman dekatnya Haji Muhammad Yunus, seorang pedagang sukses yang sama-sama kelahiran Palembang, yang di masa mudanya memperoleh pendidikan agama secara tradisional dan menguasai bahasa Arab, sehingga ia mampu otodidak melalui kitab-kitab yang jadi perhatiannya. Sebagai organisasi, Persis memiliki ciri khas dalam gerak dan langkahnya, yaitu menitik beratkan pada pembentukan paham keagamaan yang dilancarkan melalui pendidikan dan dakwah. Persis bertujuan yang pertama mengamalkan segala ajaran Islam dalam setiap segi kehidupan anggotanya dalam masyarakat. Kemudian menempatkan kaum muslimin pada ajaran akidah dan syariah berdasarkan Al-Quran dan Al-Sunnah. Kemudian lahirnya Jamiat Khair Al-Irsyad, Perserikatan Ulama NU Muhammadiyah dan Persis
yang bergerak di bidang penggerak pendidikan dan dakwah tersebut dipicu oleh perkembangan baru di bidang keagamaan. Agama harus fungsional dalam kehidupan, bukan hanya sebagai tuntutan, tapi juga berkehidupan di masyarakat. Yang selanjutnya itu gerakan politik. Pada awal abad 20, perjuangan itu dilakukan dengan mendirikan organisasi modern yang bersifat nasional, baik ormas maupun orsospol atau organisasi sosial politik. Melalui pendidikan, ormas memperjuangkan kecerdasan bangsa agar sadar tentang hak dan kewajiban memperjuangkan kemerdekaan. Orsospol, kaum muslimin memperjuangkan kepentingan kaum Islam melalui saluran politik yang diakui pemerintah penjajah, di antaranya yaitu yang ada partai politik yang tumbuh sebelum zaman kemerdekaan, yaitu Persaudaraan Muslim Indonesia atau PERMI, Serikat Islam, dan Partai Islam Indonesia. SI atau Serikat Islam didirikan di Solo pada tanggal 11 November 1911 sebagai kelanjutan dari Serikat Dagang Islam yang didirikan oleh Haji Samanhudi pada tanggal 16 Oktober 1905. SI kemudian berubah menjadi Partai Serikat Islam Indonesia atau PSII. Kemudian Partai Islam Masyumi merupakan satu-satunya politik Islam yang diharapkan dapat memperjuangkan kepentingan seluruh golongan umat Islam dalam negara modern, yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 kala itu. Tokoh-tokoh yang sangat berjasa mengembangkan agama Islam di Indonesia yaitu Wali Songo. 9 wali tersebut, yang pertama yaitu Sunan Gersik atau nama lainnya Maulana Malik Ibrahim, sering disebut dengan Maulana Maghribi karena berasal dari Pasai. Pusat pengajarannya berkedudukan di Gersik, Jawa Timur. Yang kedua yaitu Sunan Ampel, Raden Rahmat. Ia berkedudukan di Ngampel, Surabaya. Melalui beliau lahirlah generasi Islam yang tangguh, yaitu Raden Pahtah, Sultan pertama Demak. Yang ketiga yaitu Sunan Giri, nama aslinya adalah Ken Paku. Beliau adalah murid Sunan Ampel. Pusat kegiatannya di Gunung Giri, Gersik. Yang keempat yaitu Sunan Bonang, nama kecilnya yaitu Makdum Ibrahim, putra Raden Rahmat, berkedudukan di Bonang dekat Tuban. Yang kelima yaitu Sunan Derajat, nama kecilnya adalah Malik Murni, putra Raden Rahmat yang berpusat di daerah Derajat dekat Sedayu antara Gersik dan Tuban. Keenam yaitu Sunan Kalijaga, nama aslinya yaitu Joko Said. Pusat kegiatannya yaitu di Langu, Demak, Jawa Tengah. Yang ketujuh yaitu Sunan Gunung Jati, disebut pula Syarif Hidayatullah, berkedudukan di Gunung Jati, Jawa Barat. Yang kedelapan itu Sunan Kudus yang berkedudukan di Kudus. Yang kesembilan yaitu Sunan Muria yang berkedudukan di Muria, Kudus. Masing-masing anggota Wali Songo tersebut memiliki tugas menyampaikan dakwah Islam melalui berbagai perbaikan dalam sistem nilai dan sistem budaya sosial masyarakat. Menurut buku Atas Wali Songo disebutkan tugas tokoh-tokoh Wali Songo dalam mengubah dan menyesuaikan tata nilai budaya masyarakat sebagai berikut. Yang pertama yaitu Sunan Ampel membuat peraturan-peraturan yang islami untuk masyarakat Jawa. Yang kedua yaitu Raja Pandita di Gersik merancang pola kain batik, tenun lurik, dan perlengkapan kuda. Yang ketiga yaitu Susuhunan Majagung mengajarkan
mengajarkan mengolah berbagai jenis masakan, lauk pauk, membuat gerabah. Yang keempat yaitu Sunan Gunung Jati di Cirebon, yaitu mengajarkan tata cara berdoa dan membaca mantra, tata cara pengobatan, dan tata cara membuka hutan. Yang kelima yaitu Sunan Giri, membuat tatanan pemerintah di Jawa, mengatur penghitungan kalender siklus, perubahan hari, bulan, tahun, windu, dan menyesuaikan situs Pakuwon dan merintis pembukaan jalan. Yang keenam yaitu Sunan Bonang, mengajar ilmu suluk, membuat gamelan, dan mengubah irama gamelan. Yang ketujuh yaitu Sunan Derajat, mengajarkan tata cara membangun rumah, alat yang digunakan untuk memukul orang seperti tandu dan juli. Yang terakhir yaitu Sunan Kudus, merancang pekerjaan peleburan, membuat keris, melengkapi peralatan besi, dan lain sebagainya. Selain itu banyak juga jasa dari para tokoh-tokoh pahlawan dan sikap ataupun perilakunya yang dapat kita tiru, seperti sikap yang sabar, sikapnya yang sangat berakhlakul karimah, dan caranya berdakwah dengan berbagai cara agar perkembangan Islam pesat di berbagai wilayah di Indonesia. Sungguh berjasa bukan Wali Songo atas perkembangan Islam di Indonesia. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ira yang telah menyampaikan materinya. Setelah kita mengetahui dan mempelajari mengenai perkembangan Islam di Indonesia, maka sikap dan perilaku yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama adalah menghargai jasa para pahlawan yang telah mengorbankan segalanya untuk menyebarkan agama Islam. Yang kedua, berusaha memahami dan menganalisis sumber-sumber data sejarah untuk mendapatkan informasi terkini dan valid, mengingat sumber-sumber data sejarah yang terbatas dan perdebatan para pakar tentang validitas data sejarah Islam. Yang ketiga, meneladani sikap dan para tokoh ulama yang muncul ketika permulaan Islam, ketika masuknya Islam ke Indonesia, yang mengedepankan cara damai. Yang keempat, menjadikan semua aktivitas dalam hidup seperti perdagangan, pernikahan, kemudian kesenian, dan yang lainnya sebagai sarana dakwah. Yang kelima, meneladani para penyebar Islam yang memperkenalkan dan mengajarkan Islam kepada penduduk setempat dengan prinsip-prinsip. Yang pertama, Islam mengajarkan toleransi kepada sesama manusia, saling menghormati, dan saling tolong-menolong. Yang kedua, Islam mengajarkan bahwa semua manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sama, kecuali takwanya. Yang ketiga, Islam mengajarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang Maha Esa, Maha Pengasih, dan Maha Penyayang, serta tidak memperbolehkan atau melarang manusia untuk saling bermusuhan, saling berkelahi, merusak, dan saling berdengki. Yang keempat, Islam mengajarkan bahwa sembahlah Allah, sembahlah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menyekutukannya, serta berbuat baiklah kepada semua manusia tanpa pilih kasih. Kemudian, sikap dan perilaku mulia yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah berusaha menjadi dai yang mukhlis atau ikhlas, tanpa mengukur jeripayah kita untuk menyebarkan agama Islam dengan penghasilan. Kemudian, berusaha menjadi dai
yang bisa diteladani oleh umat, lalu bersikap optimis dan bekerja keras untuk meraih kembali kejayaan Islam, dan yang terakhir, bersikap moderat dan santun dalam berdakwah dan menyebarkan agama Islam di Indonesia. Baik, kesimpulan dari materi-materi yang telah disampaikan yaitu terdapat 3 teori masuknya Islam ke Indonesia yang dikemukakan oleh para ahli sejarah. Yang pertama, teori Gujarat yang mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi yang dibawa oleh para pedagang India. Yang kedua, teori Mekah yang mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi atau pada abad pertama Hijriah yang dibawa langsung dari tanah Arab. Kemudian teori yang ketiga yaitu teori Persia yang mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh para pedagang Persia pada abad ke-13 Masehi. Teori-teori tersebut memiliki argumen ilmiah, namun dalam seminar nasional mengenai masuknya Islam ke Indonesia di Medan pada tahun 1963, para ahli sejarah menyimpulkan bahwa masuknya Islam ke Indonesia pada abad pertama Hijriah atau pada abad ke-7 Masehi yang dibawa langsung dari tanah Arab. Mengenai strategi dakwah Islam di Indonesia menggunakan berbagai cara dan berbagai jalur, seperti dalam jalur perdagangan, pernikahan, pendidikan, kesenian, tasawuf, dan politik. Secara garis besar, terdapat 2 gerakan pembaharuan Islam di Indonesia. Yang pertama, gerakan pendidikan dan sosial, dan yang kedua, gerakan politik. Gerakan pendidikan dan sosial ditandai dengan munculnya lembaga-lembaga pendidikan seperti Tawalib, Al-Irsyad, Jamiat Khair, Perserikatan Ulama, dan Muhammadiyah. Kemudian, gerakan politik ditandai dengan munculnya Orsospol dan Ormas Islam. Di antara partai politik Islam yang tumbuh sebelum zaman kemerdekaan adalah Persaudaraan Muslim Indonesia atau PERMI, Syarikat Islam atau SI, Partai Islam Indonesia atau PII. Demikian presentasi dari kelompok kami. Saya selaku moderator memohon maaf bila terdapat kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.